Insya Allah, insya Allah, insya Allah, you find a way. Selamat siang anak-anakku, saudara-saudaraku semua, para viewer Suhu ya. Kali ini ya, Suhu ingin membahas hal yang beda ya. Kalau kemarin Suhu fokus pada si Dayana dan Vicky Naki. Untuk kali ini ya, Suhu akan membahas hal yang beda ya. Yaitu, pasti menarik ini, Hatta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Gara-garanya begini ya, semalam ya, ada sebuah pesan masuk dari WhatsApp. Suhu, bosan, ini ada ide ini, apa, Vicky Naki dan Dayana itu sudah bosan Suhu. Coba Suhu ramal masa depan dari Hatta Halilintar dan Aurel. Nah, insya Allah. Kemudian dia mengirimkan 3 video. Ada pertunangan, video pertunangan, dan video biografinya ya. Jujur saja, Suhu kan baru ya mengenal medsos ini ya. Tapi tentang anak muda ya, kemarin hanya cari hiburan saja. Tiba-tiba ada, jujur Suhu tidak kenal ya, tidak begitu favorit sama si Hatta ini, tidak begitu mengenal apa, tahu perjalanan hidupnya. Padahal dia kan seorang YouTuber terhebat katanya ya, viewernya jutaan juga, dan lebih dahulu ngetop daripada Vicky Naki. Suhu tidak tahu ya. Tapi tiba-tiba karena sekali lagi ya, karena ada WhatsApp yang menantang Suhu, coba ini Hatta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Jadi Suhu coba ya. Jadi Suhu apa, dari video itu Suhu lihat, kemudian Suhu sempat ada 3 video ya, 3 video saja. Kemudian Suhu tertarik ya. Ini 2 anak ini ya, si Hatta ini juga aura bintangnya luar biasa ya, tidak kalah sama si Vicky Naki. Energi dalamnya juga tinggi. Demikian juga si Aurel ini ya, energinya tinggi. Bahkan Aurel ini didampingi oleh sosok ya pelindung dia. Ada sosok roh suci leluhur yang melindunginya dia. Hebat ini Aurel ini, sungguh ya. Jadi Suhu menangkap dari auranya ya, dari aura seorang Aurel ini, top ini, mantap ya, energinya kuat sekali. Bahkan energinya seperti energi seorang laki-laki dia ini. Oke, Suhu mulai ya. Ini mudah-mudahan ini menarik ya, karena ini lagi viral katanya ya. Jadi Suhu akan meramal ya, menerawang kisah percintaan mereka, kemudian perjodohan mereka. Kemudian Suhu akan lihat dulu dari segi kelahiran ya, kelahiran, kemudian dari sisi zodiak, dari sisi primbon ya, primbon Bali maupun Jawa. Kemudian Suhu juga akan menerawang atau melihat tentang masa depan mereka ya. Mudah-mudahan ya ini menarik. Karena apa? Suhu juga akan memberikan masukan-masukan. Walaupun Suhu baru kenal mereka ya. Tapi dari ini ya, dari primbon kelahiran itu Suhu bisa melihat ya, dari video, dari gerak-gerik, dari cara mereka berhubungan, kemudian dari cara mereka berkomunikasi, Suhu bisa tahu bagaimana masa depan mereka. Menurut versinya Suhu ya, jadi bukan menurut versi siapa, mohon maaf. Ini menurut versinya Suhu, menurut pengetahuan Suhu, dan menurut pengalaman yang Suhu miliki ya. Oke, Suhu awali dulu. Seorang Hatta Halilintar ya. Suhu lihat dulu ya dari catatan Suhu. Jadi Hatta Halilintar itu ternyata dia lahir tanggal 20 November 1994. Ternyata dari namanya Halilintar ya, bikin menggelegar. Bintangnya juga zodiaknya menggelegar ini. Scorpio, ini apa?
laki-laki Scorpio itu emang istimewa. Kemudian si Aurel Hermansyah atau panggilannya Loli katanya, ya, mudah-mudahan benar ya Su ya. Dia lahir 10 Juli 1998. Zodiaknya atau bintangnya Cancer. Wah, ini serem ya, sama-sama punya ini ya. Kalau si Aurel 2 ininya alat penggigitnya, kalau si Hatta ini 1 tapi lebih beracun ini ya. Nah, kemudian ya, Su akan coba dulu ya dari kelahiran mereka. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Sifat-sifat dasar ya secara umum seorang Scorpio. Jadi bagi adik-adik yang Scorpio, ini sifat dasar kalian ini. Jadi dipengaruhi oleh energi dari planet Mars. Scorpio. Lambang dari dewa peperangan. Udah dari lambang dewa peperangan ini memang seorang fighter nih, suka berantem, pasti suka berkelahi seorang Scorpio. Kemudian penuh sifat-sifat keberanian, selalu mengambil inisiatif. Dia ada apa-apa, dia oke, gua duluan nih gitu. Kemudian suka mengkritik orang. Nah, ini kalau bisa diredam sedikit ya. Jadi kalau Scorpio ini mengkritik, nggak perlu peduli situasi apapun, dia suka mengkritik atau menelanjangi ya kelemahan orang. Itu ya yang perlu diredam oleh Scorpio. Kemudian gampang marah terhadap hal-hal yang kecil pun, dia gampang marah ini ya Scorpio. Kemudian saran Su untuk Scorpio ya, dikurangin energi marahnya, karena kadang-kadang orang Scorpio itu membuang-buang energi untuk hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil ya. Jadi kadang-kadang hal kecil dia dibesar-besarin, pokoknya harus selesai ini, tuntas ini gitu. Jangan, itu dikurangin ya Scorpio. Nah, kemudian kalau seorang Aurel Hermansyah dengan bintang Cancer ini ya, Cancer. Walaupun bintang Cancer ya, tapi kalau dari penerawangan atau ramalan zodiaknya dia ya romantis ini. Orang Cancer ini romantis, apa bener ya romantis? Dia memiliki perasaan yang dalam. Dia segera tahu perasaan orang lain ya. Jadi ketika dia bertemu orang, dia bisa membaca perasaan orang, cepat ya menangkap perasaan orang lain. Kemudian kekurangan orang Cancer ini dia apa? Sering khawatir dia, khawatir tentang masa depan ya. Waduh, nggak gini nanti ya, nggak gini ya. Mungkin karena perasaannya yang dalam ya. Kemudian apa? Seringkali ragu-ragu dalam bertindak dia. Dia ragu-ragu ya, ragu-ragu dalam bertindak seorang Cancer. Itu secara umum ya sifat-sifat dasar seorang Cancer. Tadi Scorpio sudah, Cancer. Sekarang bagaimana menurut Primbon Bali ya? Jadi kalau Primbon Bali itu kelahiran itu ada ininya, ada nilai-nilai, ada angka-angkanya. Jadi ada energi, ada urip namanya kalau Bali ya, ada uripnya berapa, lahirnya kapan itu ada uripnya. Nah, oke. Kalau si Atta Halilintar ya, menurut Primbon Bali itu dia lahir Redite Pon. Redite Pon Medangsie namanya bukunya. Jadi Redite itu hari Minggu. Minggu Pon. Bukunya Medangsie namanya. Ini menurut penanggalan Bali ya. Yang Su ketahui kan, Su kan orang Bali, jadi Su ulas sedikit ya tentang ramalan penanggalan Bali. Kalau si Aurel, ini Aurel Hermansyah, dia lahir di Buddha Manis Julung Wangi. Dari kelahirannya emang sudah wangi, Julung Wangi namanya. Jadi Buddha Manis, kalau di istilah Jawanya, Primbon Jawa, legi ya, Rabu legi, hari Rabunya bagus, legi ada manisnya lagi, ini emang manis ini. Nah kemudian dari kelahiran Primbon ini ada angkanya ya, angkanya
Kalau si Atta Halilintar dia lahir di Minggu Pon, ya. Jadi Minggu itu angka nilainya 5. Kemudian Pon, nah kalau Pon itu nilainya 7. Jadi jumlah Neptu atau jumlah wetonnya si Halilintar adalah 12. Jadi termasuk kategori sedang. Jadi kalau Neptu itu angka itu yang paling rendah adalah 7, yang paling tinggi 18. Sabtu Kliwon itu 18 itu yang paling tinggi. Sabtu apa ya? Pokoknya tertinggi 18 ya. Nah, kemudian kalau si Aurel dia lahir Bude Manis, hari Rabu Umanis atau dalam primbon Jawa Legi. Rabu Legi dia. Jadi Rabu itu nilainya 7. Kemudian Legi atau Umanis itu nilainya 5. Jadi 12. Insya Allah ini emang klop ini. Kalau dari primbon Bali, ini emang sudah jodoh dari sononya. Dalam kehidupan yang lalu, maaf ya ini menurut primbon Bali ya, dalam kehidupan yang lalu mereka pun pernah menjadi sepasang suami istri. Jadi mereka dari primbon kelahiran memang mereka sudah berjodoh ini. Jadi senang ya, jadi gampang meramal orang seperti ini. Orang yang sudah nilainya sama, kemudian dari weton, dari angkanya juga sama ini. Kemungkinan besar insya Allah jodohnya kuat sekali. Karena sama-sama memiliki energi di angka 12. Nah, oke. Kemudian ya, saya akan bahas dari segi ini ya. Dari segi spiritual ya, dari segi spiritualnya begini ya. Setelah suhu analisa ya perjalanan cinta mereka, kemudian saya lihat video-videonya tadi pagi ya, baru tadi pagi nih saya melihat ya. Seakan-akan ya, kalau diibaratkan lah, si Aurel ini sebuah botol ya, botol, kalau saya senangnya sih botol-botol luar negeri ya, vodka, botol vodka ya, maaf ya. Jadi si Aurel ini botolnya menemukan tutup vodkanya yang agak panjang pas ini, walaupun tutupnya kan panjang ya. Jadi memang klop ya. Dari segi zodiak klop, dari segi primbon Bali Jawa mereka klop, dari segi energi juga mereka klop. Walaupun begini, jujur saja, memang dalam perjalanan kehidupan mereka nanti ya, memang kan selalu ada suka dan duka. Tapi karena seorang Atta ini berhasil menutup ya, sehingga relatif mereka akan baik-baik saja. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jodoh. Oke, karena mereka sudah berjodoh ya, yang penting sekarang ini memberikan masukan ya, masukan dan saran-saran kepada mereka berdua, terutama kepada Atta Halilintar. Oke, saran-sarannya begini ya, sudah ini ya. Oke, sebelum saran-saran ya, saya ingin membahas dulu ya. Ini dari video-video itu ya, sebelum saran masukan, saya ingin bahas dulu dari video itu ya. Ternyata ini, walaupun mereka dari sana ditakdirkan berjodoh ya, tapi ada tapinya ini. Mereka tidak jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini menarik ini ya. Apalagi si Aurel. Maaf ya, mohon maaf, ini susu harus jujur apa adanya. Aurel itu seleranya tinggi sekali. Jadi kalau dari pandangan pertama
seleranya Aurel, bukan seorang Atta. Maaf sekali lagi ya, ini Yesus harus jujur apa adanya. Kemudian Aurel ya baru mau menerima seorang Atta ketika mengetahui ketulusan dari seorang Atta. Ternyata Atta ini orang pintar. Si Aurel ini baru menerima Atta ketika mengetahui ketulusan dari seorang Atta. Atta ini pintar mengayomi dia, pintar melindungi, pintar mengayomi, pintar melindungi, kemudian pintar membuat nyaman seorang wanita. Disinilah membuat seorang Aurel jatuh hati, jatuh cinta. Jadi dengan berjalannya waktu, ya maaf ya, walaupun saya baru tadi melihat videonya ya, waktulah yang membuat seorang Aurel bisa menerima si Atta ya. Jadi Atta memang di mata Aurel itu sosok lelaki yang bisa diharapkan. Karena seorang Cancer itu dia cenderung ragu tentang masa depannya. Tapi ketika menemukan seorang yang bisa menjamin, mengayomi, kemudian memastikan masa depannya, seorang Aurel akan luluh hatinya. Saya tidak tahu ya perjalanan cinta mereka, yang mudah-mudahan benar ya. Kemudian seorang Atta Halilintar ya. Seorang Atta Halilintar juga awalnya nggak pede. Di mata Atta, seorang Aurel ini terlalu tinggi ya. Mungkin karena ini si nama besar Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Atta memang mengagumi sejak awal. Dia kagum, dia menyukai, ya. Cuman Atta tidak percaya diri dia. Kalaupun bertemu pandangan pertama pasti grogi si Atta. Walaupun dia seorang YouTuber ngetop ya, tapi untuk mengungkapkan perasaannya Atta nggak berani dia. Atta takut ditolak dia, karena dia tahu di mata Atta seorang Aurel ini energinya terlalu tinggi ya. Mungkin nama besar seorang Anang Hermansyah. Kemudian Atta baru mulai semangat ketika berkenalan, kemudian bergaul, kemudian berkomunikasi. Ternyata Aurel ini seorang yang enak diajak berkomunikasi. Kemudian mulai ditabur benih-benih cinta. Ternyata seperti tadi, Aurel mulai membuka hati. Disinilah seorang Atta sekarang, wah ternyata gua mampu nih, gua bisa menaklukkan seorang Aurel. Disinilah kemenangan dari seorang Scorpio. Ketika dia sudah menemukan sasarannya, dengan cepat ditangkap sasarannya ini. Ya mungkin karena ini mungkin sudah jodohnya ya. Dari semua segi ini, zodiak perimbun mereka memang udah klop. Mudah-mudahan ya mereka berjodoh ini. Mudah-mudahan ya. Kemudian dengan perjalanan waktu, walaupun suka dan duka, tapi karena ketulusan seorang Atta, cintanya benar-benar Atta itu ya menemukan sosok yang dicari-cari nih dari seorang Aurel. Aurel juga demikian, walaupun pandangan pertama biasa-biasa saja, tapi ketika menemukan seseorang yang mengayomi dia, menyayangi dia dengan tulus, maka terbukalah hatinya Aurel dan kloplah mereka. Banyak ya sebenarnya ingin bahas ini tentang masa depan mereka, kemudian apa-apa yang harus mereka lakukan ya. Baiklah, mungkin Su langsung saja ya, biar pas ya. Mudah-mudahan insya Allah mereka berjodoh. Saran Su, karena energi mereka berdua ini cukup besar, ya, Su mohon agar
sesegera mungkin mereka disahkan, sesegera mungkin mereka dihalalkan. Jadi saran masukan ya, karena energi mereka sangat kuat dan udah klop ya, segera disegerakan. Kemudian memang perlu cari hari yang baik ya. Memberi hari yang baik itu. Kalau tidak di hari kelahirannya Atta, di hari kelahirannya Aurel, segera menikah, yaitu antara hari Rabu dan hari Minggu. Itu hari bagus buat mereka. Antara hari Rabu dan hari Minggu. Pilih 2 hari itu ya. Bagus, segera menikah. Kemudian mereka akan karena energinya bagus klop ya. Kalau menurut Primbon Bali ya, bibit mereka itu banyak ini. Mereka akan dikaruniai banyak putra-putri. Minimal 6 mereka ini. Kalau dari ini ya, maaf ya, kalau dari Primbonnya ya. Banyak sekali, maaf sekali lagi ini menurut Lontar Bali ya. Banyak sekali roh-roh yang ingin lahir di rahimnya Aurel ini. Banyak. Jadi mereka akan cepat punya anak. Kemudian kalau bisa jangan deh ada ditunda-tunda punya momongan. Dan ada kecenderungan anaknya lebih banyak laki-laki. Kehidupan mereka akan baik ya, lancar, suka duka biasa. Tapi karena seorang Atta ini cerdas dia, pada momen tertentu dia akan lebih banyak mengalah. Lebih banyak mengalah dia. Karena dia menyayangi Aurel ya. Kemudian Aurel akan mendominasi ini. Mendominasi, emang cerewet ini, rewel ini. Wah, ngomongnya banyak ini si Aurel ini. Tapi biasa ya seorang perempuan seperti itu. Ngomongnya banyak, tapi maksudnya baik untuk. Kemudian nanti juga berhati-hati juga mereka. Kadang cobaan godaan ya karena energi mereka terlalu tinggi. Maaf ini Suhu harus sampaikan ya. Secara aura energi, auranya Aurel lebih tinggi. Aura energi ya. Kelahiran tadi sama ya nilainya aura energi. Jadi Suhu sarankan kepada Hatta untuk belajar menahan diri. Belajar bersabar. Belajar bersabar sedikit. Nah, ya sekali-sekali Scorpio mematuk boleh sekali-sekali tapi jangan sering-sering ya. Nah, ketika seorang Atta Halilintar berhasil meredam seorang Cancer dengan kesabarannya, mereka akan langgeng, mereka akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi ya, kuncinya ada di Atta Halilintar. Kalau energi dari Aurel tidak bisa diserap oleh Atta, bisa lari ini. Bisa lari ini, Cancer ini akan lari. Tapi mudah-mudahan ya, saya pikir, Suhu pikir Atta itu Scorpio, kemudian dari pengalamannya, orang ini memang, Atta ini Suhu lihat ya, cerdas, kemudian mungkin dari latar belakang kehidupannya ya, dia ulet nih, kemudian rajin orangnya, kemudian walaupun agak sombong sedikit ya, tapi rajin orangnya nih. Dengan kecerdasannya dia akan mampu meredam seorang Aurel. Dia akan mampu meredam Aurel, kemudian tinggal bagaimana ya ke depannya ini Atta ini sedikit bersabar. Karena puncak karir mereka, puncak kehidupan mereka itu memang tergantung pada bagaimana seorang Atta bisa menyayangi istrinya secara tulus. Bisa mengayomi istrinya secara tulus. Di sana puncaknya. Ketika seorang Atta itu mencoba beralih ke hati lain, maaf ya, hancur mereka. Jadi Atta dituntut kesetiaannya nih. Komitmennya untuk tetap mengayomi seorang Cancer. Oke. Udah panjang lebar ya Suhu ya, sekali lagi. Insya Allah Astungkara mereka akan berjodoh dan mereka akan baik-baik. Kemudian mohon maaf kalau Suhu
ada kata-kata kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Ini namanya Su juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan keilapan. Oke, Su akhiri penerawangan Su kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye. Salam hangat dari Bali.